Saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih jauh topik ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kita akan menggunakan kata Allah sebagai nama yang sudah umum digunakan khususnya di negara kita. Nama Allah merujuk pada Sang Pencipta alam semesta. Mengapa saya sampaikan hal ini? Karena pada sisi yang berbeda, terjadi perdebatan soal penggunaan nama Allah yang dilekatkan pada pribadi Sang Pencipta alam semesta. Ada pihak yang tidak setuju menggunakan kata Allah karena dianggap sebagai nama dewa sembahan bangsa Arab. Karena fokus pembahasan kita bukan pada penggunaan nama, melainkan tentang keberadaan Sang Pencipta alam semesta, maka kita tetap menggunakan nama Allah. Hal itu dimaksudkan hanya untuk memudahkan kita dalam penyebutan Sang Pencipta. Jadi kita kesampingkan terlebih dahulu soal kontroversi penggunaan nama Allah. Nanti pada kesempatan yang lain akan kita bahas soal itu. Pertanyaannya adalah, siapakah Sang Pencipta atau yang kita sebut Allah? Mengenal Allah adalah kebutuhan utama setiap manusia. Lalu, siapakah Allah itu? Apakah manusia bisa mengenal Allah? Ketika seseorang menyebut kata Allah, itu berarti ia sedang berbicara tentang sesuatu yang bersifat ilahi. Manusia tidak sepenuhnya memahami Allah, karena Allah berada di luar realitas kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11, sebab siapakah di antara manusia yang mengetahui hal-hal dari manusia selain roh manusia yang ada di dalamnya? Demikian juga tidak ada seorang pun yang mengetahui hal-hal dari Allah selain roh Allah. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Panca indera manusia tidak sanggup atau akan gagal mengamati Allah sebagaimana adanya atau persisnya seperti apa. Alasannya karena kita adalah makhluk ciptaan. Sebagai ciptaan, manusia memiliki keterbatasan secara natural. Juga karena dosa telah mengaburkan pandangan manusia tentang Tuhan. Manusia hanya mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Mengapa sangat penting untuk mengenal Allah? Allah adalah sang pribadi. Sebagai pribadi, Allah menginginkan adanya hubungan yang bersifat pribadi dengan manusia. Karena itu, dengan berbagai cara Allah menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Sebab dengan mengenal Allah, kita memiliki pengetahuan akan Allah, memiliki pengetahuan akan realitas kehidupan di dunia, dan kepastian akan masa depan, serta akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Ada dunia lain yang bersifat kekal, yaitu surga dan neraka. Orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah akan selalu hidup bersama-sama dengan Allah, baik di dunia ini dan di akhir hidupnya. Ia tetap bersama-sama dengan Allah kelak di surga yang kekal. Neraka bukanlah tujuan ideal manusia. Bukan itu yang diinginkan manusia. Memang benar, pengetahuan yang kita miliki tentang Allah sangat terbatas. Meskipun demikian, pengetahuan yang sedikit itu sangat penting dan dapat menjadi pegangan dalam menentukan sikap yang tepat. Karena dengan berbagai cara, Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita, siapa dia dan apa kehendaknya.
Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Allah menyatakan dirinya melalui karya-karyanya, melalui ciptaannya pada alam semesta ini. Allah telah menunjukkan kekuatan, kemahakuasaan, kebijaksanaan, dan kreativitasnya yang luar biasa. Demikian pula reaksinya terhadap pelanggaran hukum moral atau yang disebut dosa. Allah telah menunjukkan kebenarannya, kekudusannya, dan keadilannya. Di sini manusia diberi hukum moral, dan yang melanggarnya disebut berbuat dosa. Dan sebagai akibatnya, manusia yang berdosa harus dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tetapi, karena Allah sangat mengasihi manusia, karena memang pada dasarnya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya, maka pada saat manusia jatuh dalam dosa, ia juga menunjukkan sifatnya sebagai Maha Pengasih. Ia menawarkan jalan keselamatan kepada manusia. Alkitab memberi kita banyak laporan tentang apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia. Banyak cara yang Allah gunakan untuk menyatakan dirinya. Namun penyataan diri yang paling agung dan mulia adalah ketika Allah menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia menjadi manusia dan menunjukkan kepada manusia siapa Allah itu. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, ada banyak atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Misalnya, Allah itu kekal dan tidak dapat diubah. Allah selalu ada dan akan ada selamanya. Allah tidak akan pernah menjadi tua atau mati atau menjadi susut atau berkurang. Allah berdaulat, mandiri, maha tahu, dan maha kuasa. Allah berada di sorga dan bisa berada di mana-mana, tidak terbatas pada satu tempat. Allah itu Tritunggal, artinya ada satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah atribut yang tidak dimiliki manusia, sekaligus menunjukkan kepada kita apa artinya Allah sebagai yang ilahi. Namun yang menarik adalah ada sifat-sifat Allah yang dapat hadir dalam diri manusia. Dalam batas-batas tertentu misalnya, manusia memiliki sifat kasih. Manusia bisa marah. Manusia memiliki sifat kebijaksanaan. Manusia dapat hidup suci atau kudus. Sifat-sifat ini mengajarkan kita tentang karakter Allah, tentang kepribadiannya. Allah adalah standar tertinggi dari segala kebaikan, hikmat, dan kekudusan. Dalam dirinya, semua atribut ini hadir dengan sempurna. Mengenal Allah berarti lebih dari sekedar memiliki pengetahuan faktual tentang Dia. Pengetahuan yang dimaksud adalah memiliki hubungan yang bersifat pribadi, seperti ketika kita mengenal teman baik kita, saudara kita, sahabat kita, dan lain-lain. Allah itu satu. Kita bisa membuat daftar atribut Allah. Semua atribut itu membentuk satu kesatuan. Kita tidak bisa, misalnya, hanya menekankan kasih Allah dan melupakan kekudusannya, atau hanya berbicara tentang murkanya dan berdiam diri tentang kasihnya. Itu justru akan menciptakan citra palsu tentang Allah. Jadi Allah bukan sebagian ini dan bukan sebagian itu, tetapi Allah utuh. Cara terbaik untuk mendapatkan pandangan yang seimbang tentang Allah
adalah dengan membaca seluruh Alkitab secara teratur dan membiarkan Alkitab berbicara dan membentuk pandangan kita. Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Saudara lihat dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, yang berarti bahwa manusia memiliki lebih banyak atribut seperti Tuhan daripada yang dimiliki oleh hewan, binatang, dan makhluk-makhluk lain. Kehadiran manusia di dunia dimaksudkan untuk menampilkan atau mencerminkan sifat Allah itu. Jadi karena Allah adalah pencipta manusia, maka Allah berhak memerintah dan mengatur cara hidup kita. Kita harus melayani, menyembah, dan memuliakan Allah. Meskipun faktanya manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, maka pada saat itu pula hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Manusia tidak mampu lagi memenuhi tujuan hidupnya yang mulia, yaitu untuk memantulkan dan memuliakan Tuhan. Ia akhirnya mendapatkan kematian kekal karena dosanya. Namun Allah tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Allah membuat terobosan penyelamatan sejak dalam zaman Perjanjian Lama dalam bentuk pengorbanan korban pengganti berupa hewan ternak, dan pada puncaknya di zaman Perjanjian Baru, Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia Yesus untuk melakukan penyelamatan dengan cara menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Di sini Allah melakukan dengan tujuan, sebagaimana disebutkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia dibenarkan di dalam Tuhan. Ini menciptakan pola hubungan baru yang penuh kasih, bersifat pribadi antara Allah dan manusia, di mana Allah dapat disebut Bapa, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mengajarkan kepada murid-muridnya dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Contohnya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa kami, ia mengatakan, Bapa kami yang di sorga. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal 6 ayat 9. Sebagai kesimpulan, jadi siapakah Allah itu? Ia adalah pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, termasuk menciptakan manusia. Allah adalah hakim yang maha kudus, yang menuntut pertanggungan jawab manusia atas dosa, tetapi juga menyediakan jalan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Itulah Allah yang dikenal dan diimani oleh orang-orang Kristen. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.